Oke, langkah pertama kita buka aplikasi OS Simulator untuk menjelaskan simulasi deadlock. Nah, yang pertama kita membuat program, beberapa program. Yang pertama itu program P1 dengan resource 1 dan allocate. Nah, program P1 bisa dikatakan dengan P1 program 1 resource-nya 1, white 3, resource P allocate, lalu ketik for n sama dengan 1 to 20. Nah, selanjutnya yaitu next dan n. Nah, itu yang P1 untuk program yang pertama. Terus kita simpan. Nah, yang selanjutnya kita juga untuk membuat program atau P2 gitu. Langkahnya sama, namun dibedakan dengan rumusnya saja. Nah, kalau P2 itu 2 dan 3. Kalau yang tadi P1 resource-nya 1 dan 2. Nah, untuk yang P2 itu P2 resource 2 dan 3. Nah, kita membuat 4 program, langkahnya sama, namun hanya dibedakan dari resource-nya saja. Resource 3, 4 dan untuk P4 programnya itu resource 4 dan 1. Nah, selanjutnya masuk ke OS lalu kita setting seperti yang ada di tampilan layar ini. Kemudian masukkan semua programnya dari P1 dan P4 yang sudah kita buat. Kemudian start. Nah, akan proses, masih proses. Nah, setelah kita lihat proses resource-nya untuk mengetahui apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, di sini ada peringatan, ada pemberitahuan untuk berarti ada proses deadlock detected. Nah, kemudian kita rilis. Selanjutnya kita rilis salah satu agar prosesnya kembali ke warna hijau. Oke, apabila semua sudah hijau, kita coba untuk mencentang prepare yang pertama. Dan masukin semua program kembali. Lalu start. Apakah akan terjadi deadlock? Oke, kita kemungkinan tidak terjadi deadlock. Ini centang yang pertama, checklist yang pertama. Ya, masih proses research-nya dan tidak terjadi deadlock. Nah, selanjutnya kita ke settingan yang kedua, yaitu centang kedua dan masukkan kembali semua programnya. Lalu kita start. Nah, untuk yang settingan yang kedua yang terjadi deadlock. Nah, ini berarti proses research ini yang checklist kedua ada pemberitahuan deadlock dan ini terjadi deadlock. Nah, untuk settingan yang kedua. Nah, ini checklist yang kedua dari Free Fire terjadi deadlock ya. Nah,
udah semuanya hijau, kita close. Kita kembali ke settingan yang selanjutnya, yaitu checklist yang ketiga. Nah, kita masukkan kembali programnya dan kita mulai start apakah di settingan ini terjadi deadlock atau tidak. Oke, masih proses, kemungkinan tidak terjadi deadlock. Oke, masih running. Proses selanjutnya. Oke, di sini tidak terjadi deadlock ya. Semuanya hijau. Nah, kita selanjutnya ke settingan yang selanjutnya, kita recover. Nah, kita settingan selanjutnya settingan yang tadi tidak terjadi deadlock. Ini settingan selanjutnya di recover, apakah ini terjadi deadlock? Sama langkahnya. Oke, masih proses, tadi terjadi namun belum ada hasilnya dan masih proses untuk settingan ini. Oke, kita tunggu sampai semuanya hijau. Oke, untuk settingan recover ya, recover ini kemungkinan tidak terjadi deadlock. Nah, oke, nah tidak terjadi deadlock untuk settingan ini. Nah, kita selanjutnya ke settingan yang selanjutnya, apakah reset ini terjadi deadlock untuk di recover checklist kedua. Nah, oke, ini terjadi deadlock. Oke, sudah berhenti. Nah, untuk settingan ini terjadi deadlock ya, terjadi deadlock untuk recover checklist kedua. Nah, masih proses. Nah, untuk settingan yang kedua recover, checklist yang kedua. Nah, untuk selanjutnya ini selesai. Nah, kita selanjutnya ke settingan yang terakhir. Nah, di do not attack. Nah, kita sama langkahnya, program, masukkan semua program dan start. Apakah di sini terjadi deadlock atau tidak? Kita lihat untuk prosesnya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Kemungkinan dan running sudah berhenti. Nah, di sini resultnya adalah deadlock, tetapi tidak ada pemberitahuan bahwa ini deadlock. Nah, kita rilis kembali. Nah, untuk settingan do not attack. Nah, ya, dirilis kembali. Nah, ini untuk yang settingan terakhir ya, selesai. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa ditutorialkan untuk simulasi deadlock ini melalui OS Simulator.